Kristus telah bangkit, Dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi orang percaya. Diselamatkan hanya oleh anugerah, ku dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa maut, ku dilepaskan oleh darah Yesus, aku ditebus. Diselamatkan hanya oleh anugerah, ku dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa maut, ku dilepaskan oleh darah Yesus, aku ditebus. Kristus telah datang sebagai juru selamat. Yesus Kristus telah mati tebus bersama manusia. Yesus Kristus telah bangkit, Dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi orang percaya. Yesus Kristus telah datang sebagai juru selamat. Yesus Kristus telah mati tebus dosa manusia. Yesus Kristus telah bangkit, Dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi orang percaya. Engkau Allah yang kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang berkorban di atas kayu salib. Engkau yang sempurna Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan yang tebus setiap dosa kami.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, pengorbananmu itu sungguh sempurna. Yes, Jesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, buat setiap karya yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Sungguh dalam kasih-Mu Tuhan, sungguh indah, sungguh mulia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang temu. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, kasih-Mu Bapa, terlebih dari amin. segalanya, Pengorbananmu pengorbanan amin. yang termulia, Sembahanku
segenap hati. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Allah yang berkorban bagiku. Darah-Mu tercurah Tuhan, basuh segala dosa Tuhan. Dengan apa ku balas kasih setia-Mu, selain ku menyembah-Mu. Ku berikan hatiku Tuhan, Yes, Lord Jesus. hatiku bermasmur, jiwaku memuji Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Sebab tiada karya yang terbesar Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Kasih yang terindah hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Yes, Lord. Tiada yang lain Tuhan yang mampu terima kami apa adanya. Bahkan merelakan dirinya mati di kayu salib untuk tebus dosa kami. Kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian, angkat pengagungan. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, naikkan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, amin, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, jemaat Tuhan. Kasih yang Terindah, kasih yang terindah, hati yang amin, mulia, hanya kami temukan hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus, Yesusku. pujian hatiku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah Nah berubah kasih. Mari angkat hatimu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini yang kami percaya Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar kami. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Bukan dengan emas perak, Kau menebus, Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bismil Abi wal Ibni wa Rohil Kudus al ilahu wahid. Abanallazi fis samawat liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kazalika alal ard. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang satu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur hari ini kami boleh berada di hari Jumat yang agung, di mana seluruh gereja Tuhan memperingati kematian Yesus Kristus yang adalah menebus setiap kami. Terpujilah Engkau yang telah mengantar kami di hari ini, dan kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon pengurapan sehingga ketika kami membaca firman-Mu, itu bisa termaterai dalam hati kami. Dan kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, dosa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap orang tentu pernah terlena akan hal-hal yang berbau duniawi dan melupakan ajaran agama. Akan tetapi, setiap agama memiliki keyakinan jika dosa bisa diampuni sehingga menjadikan manusia sebagai pribadi yang baru. Bagi orang Kristen, hari raya Jumat Agung yang jatuh pada hari ini, 2 April 2021, merupakan tanda penebusan dosa untuk manusia. Hari ini diperingati sebagai peristiwa wafatnya Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa sudah terlihat sebelum disalibkan. Yesus harus terlebih dahulu memikul salib ke gunung Golgota. Beratnya salib yang harus dipikul Yesus Kristus ini merupakan simbol dari beratnya dosa umat manusia yang harus ditebus. Nah, terkadang manusia tidak sadar bila perbuatan yang dianggapnya sepele ternyata adalah dosa dan kesalahan. Hal itu membuat manusia tidak luput dari dosa. Jumat Agung merupakan rangkaian dari perayaan Paskah. Puncak dari perayaan ini adalah Minggu Paskah yang diperingati sebagai misteri kebangkitan Yesus Kristus setelah 3 hari mati di kayu salib. Peristiwa ini semakin menunjukkan kuasa Allah bahwa di mana Ia rela mengorbankan anaknya untuk mati di kayu salib, namun membangkitkannya kembali dalam 3 hari. Amin. Pengorbanan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia diharapkan menjadi pengingat bagi saudara dan saya, bahkan seluruh orang Kristen, untuk menjauhi perbuatan dosa. Selain itu,
kebangkitan Yesus juga dimaknai sebagai simbol awal kehidupan baru. Dengan adanya kehidupan baru, diharapkan manusia kembali lahir menjadi pribadi baru yang lebih baik. Di sisi lain, rangkaian peristiwa hari ini merupakan bukti ketaatan Yesus Kristus terhadap perintah Allah Bapa di surga. Hal ini juga mengingatkan manusia untuk selalu mentaati perintah Allah yang telah tertuang di dalam seluruh Alkitab. Amin. Saudara, Yesus Kristus mati agar manusia mendapat pengampunan dosa dan memiliki kepastian hidup kekal. Di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23 dikatakan begini. Roma pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di Efesus pasal 1 pada ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan begini saudara. Di ayatnya yang ke-7 Efesus pasal 1, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kematian Yesus Kristus juga membuktikan bahwa manusia bisa tetap setia kepada Allah meski menghadapi berbagai kesulitan yang sangat berat. Amin. Ibrani pasal 4 ya. Ibrani pasalnya yang keempat pada ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 4. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi, saudara yang kekasih, kematian satu orang, yaitu Yesus Kristus, bisa menghasilkan banyak manfaat. Apakah ini masuk akal? Saudara, mari kita lihat di Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi manfaat besar dengan kematian Yesus yang menebus itu, yang pertama, Yesus wafat agar saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Amin. Jadi ini yang pertama saudara. Yesus wafat agar saudara dan saya mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Amin. Manusia pertama Adam diciptakan sempurna tanpa dosa. Tapi dia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Dampak dosa Adam ini ya sangat berdampak bagi semua keturunannya, semua anak cucu Adam. Alkitab menjelaskan, melalui ketidaktaatan satu pria, yaitu Adam, banyak orang menjadi orang berdosa. Itu saudara bisa baca dalam Roma pasal 5 ayat 19. Jadi dampak dosa Adam ini atas semua keturunannya sangat-sangat besar. Yesus Kristus juga manusia sempurna, saudara. Tapi di dalam Ibrani tadi dikatakan dia tidak pernah berdosa. Jadi dia bisa menjadi korban pendamaian bagi dosa kita. Sesuai dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Sama seperti dosa satu orang, yaitu Adam, menyebabkan semua manusia berdosa. Iya kan? Jadi perhatikan bahwa
Satu orang, yaitu Adam, yang berdosa, ini menyebabkan semua manusia menjadi berdosa. Kematian satu orang, yaitu Yesus Kristus, menghapus dosa orang-orang yang beriman kepadanya. Bisa dikatakan Adam menyebabkan semua manusia diperbudak oleh dosa. Tapi dengan matinya Yesus Kristus, kita dibebaskan dari semuanya itu. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Hasilnya, kalau saudara baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai penolong di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus, pribadi yang adil, benar. Amin. Jadi ini yang pertama, bahwa Yesus wafat agar saudara dan saya mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Yang kedua, Yesus Kristus mati agar setiap orang yang memperlihatkan iman akan Dia tidak akan dibinasakan, melainkan beroleh kehidupan abadi. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi walaupun Adam diciptakan untuk hidup selamanya, dia akhirnya mati karena dia berbuat dosa. Jadi dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam, dan karena itu juga kematian melalui dosa. Demikianlah kematian telah menyebar kepada semua orang karena mereka semua telah berbuat dosa. Sebaliknya, saudara, kematian Yesus bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membuat orang-orang yang beriman kepadanya bisa memiliki kepastian hidup yang kekal di surga. Alkitab mengatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia Allah berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Tuhan kita. Roma pasal 5 ayat 21. Nah, Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan kehidupan abadi bagi orang-orang yang setia kepadanya. Dia juga akan membangkitkan orang yang telah meninggal. Jadi mereka juga mendapat manfaat dari korban tebusan Yesus. Yang ketiga, Yesus taat sampai mati. Hal ini membuktikan bahwa manusia bisa tetap setia kepada Allah meski menghadapi kesulitan apapun. Amin. Karena itu di Filipi pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-8, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, meski punya tubuh dan pikiran yang sempurna, Adam tidak mentaati Allah karena dia egois. Dia menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 2 ayat 16, 17 dan Kejadian pasal 3 ayat 6. Pada zaman Ayub, musuh Allah yaitu setan berkata bahwa tidak ada manusia yang benar-benar tulus mentaati Allah, apalagi jika nyawa mereka terancam. Itu Ayub pasal 2 ayat 4. Tapi sebagai manusia sempurna, Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia bisa taat dan tetap setia kepada Allah meski Dia dihukum mati dengan cara yang hina dan sudah barang tentu sangat menyakitkan. Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-26 berkata begini, saudara. Ibrani pasalnya yang ke-7
ayat 26, sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ini menjawab tuduhan setan. Manusia bisa tetap setia kepada Allah meski menghadapi kesulitan dan tantangan apapun. Jadi kalau setan mendakwa bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa mentaati Allah kalau nyawa mereka terancam. Tetapi Yesus membuktikan bahwa dia tetap setia kepada Allah meskipun menghadapi kesulitan ataupun tantangan kematian itu. Nah, mengapa penebusan harus dilakukan melalui kematian Yesus? Ini pertanyaannya. Pertama, hukuman yang ditimpakan kepada Yesus adalah buah kebencian dan persekongkolan para pemimpin orang Yahudi pada waktu itu. Yudas digunakan setan untuk mengkhianati Yesus. Demikian pula Pilatus yang bersikap tegas membela yang demikian juga Pilatus yang tidak bersikap tegas membela Yesus karena takut kehilangan posisi. Semua ini adalah ungkapan dosa yang menyudutkan Yesus sehingga Yesus dihukum dan disalibkan. Harus ditegaskan bahwa Allah Sang Kebaikan pasti tidak menghendaki yang jahat. Allah tidak menghendaki kejahatan para pemimpin orang Yahudi, juga Yudas, dan sikap tidak tegas Pilatus. Mereka itu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan jahat mereka. Dan tentu mereka tidak bisa disebut sebagai pahlawan. Tetapi dengan kemahakuasaannya, Allah bisa menggunakan kejadian-kejadian bahkan yang jahat dan tidak baik itu menurut rencana ilahi untuk kebaikannya. Amin. Di sini nampak bahwa Allah tetap menghargai kausalitas yang terjadi di antara ciptaan. Penyelenggaraan ilahi tidak menghapuskan kebebasan manusia. Kausalitas vertikal Allah tidak membatalkan kausalitas horizontal ciptaan dan hukum alam yang telah ditanamkan Allah dalam ciptaan. Inilah misteri kekuasaan Allah yang tidak terbatas dalam pergaulannya dengan kehendak bebas manusia sebagai ciptaan. Kemampuan ilahi inilah yang tidak bisa ditiru manusia atau dimiliki ciptaan manapun. Yang kedua, kematian Yesus disalib bisa dimengerti dengan baik hanya kalau kita melihat dengan latar belakang dosa manusia pertama, yaitu ketidaktaatan Adam. Kematian Yesus Kristus disalib adalah ungkapan ketaatan maksimal yang ditunjukkan Kristus. Kesombongan manusia pertama dibayar dengan kerendahan hati Kristus Yesus yang menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Kristus tidak harus mengalami kematian karena Kristus tidak berdosa. Meskipun kematian ditimpakan kepada Kristus oleh musuh-musuhnya, tetapi Kristus tidak menolak. Ini luar biasa. Melainkan yang terjadi adalah Dia menerima secara sukarela. Dengan demikian, kematian menjadi bukti tertinggi ketaatan Kristus. Amin.
Ketaatan Kristus kepada Bapa mencapai titik puncak dalam sengsara dan kematian. Surat kepada orang Ibrani menegaskan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8, di sana menegaskan begini, saudara. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Amin. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Rasul Paulus meneguhkan ketaatan Kristus mencapai puncak dalam kematian melalui perendahan diri secara total. Di Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, tadi kita sudah baca itu ya. Dikatakan begini, saya akan baca lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kematian adalah tindakan manusiawi terakhir yang secara sukarela manusia menyerahkan seluruh dirinya. Pada saat kematian terjadi penyerahan total diri manusia kepada Allah. Manusia tidak lagi berkuasa atas dirinya sendiri. Seluruh pikiran, perasaan, rencana, dan hidupnya yang dia kuasai di dunia ini secara sadar diserahkan kembali kepada Allah. Seluruh kehendak manusia diserahkan kepada kehendak Allah. Maka kematian menjadi ungkapan tertinggi ketaatan manusia kepada Allah. Jika dilihat demikian, maka kematian bukanlah tanda kekalahan. Amin. Tetapi tanda kemenangan, ketaatan Kristus Yesus. Dengan kematiannya secara sukarela di salib, Kristus menebus dosa manusia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kembali saya tegaskan di sini bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah sebuah fakta. Amin. Dan manfaat kematian Yesus itu dijelaskan di dalam Alkitab. Bahwa Yesus wafat agar saudara dan saya mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, Yesus Kristus mati agar setiap orang yang memperlihatkan iman akan Dia tidak akan dibinasakan, melainkan beroleh kehidupan yang abadi. Dan yang ketiga, Yesus taat sampai mati. Hal ini membuktikan bahwa manusia bisa tetap setia kepada Allah meski menghadapi kesulitan apapun. Apapun kesulitanmu hari ini, mari kita tetap setia. Amin. Setia kepada Tuhan bukan soal bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak. Sebab Kristus telah memperlihatkan itu. Tetapi ini soal mau atau tidak. Amin. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, penebusan yang Yesus lakukan melalui kematiannya bagi saudara dan saya, ini menunjukkan bahwa hukuman yang akan ditimpakan kepada kita telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Bahwa hukuman yang ditimpakan kepada Yesus adalah buah kebencian. Dan saudara dan saya boleh menerima kehidupan yang kekal. Amin. Bahwa yang kedua, kematian Yesus di salib
itu bisa dimengerti dengan baik hanya kalau kita melihat dengan latar belakang dosa manusia pertama, yaitu ketidaktaatan Adam. Maka itu saudaraku yang kekasih, hari ini sebagai hari peringatan kematian Yesus Kristus yang menebus, kiranya setiap kita selalu menjauhkan diri dari segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Karena kita sudah dimerdekakan, tidak lagi hidup di bawah hukuman, tetapi kita menerima kasih karunia. Darah Yesus yang telah dicurahkan di atas bukit Golgota itu menyucikan kita satu kali dan untuk selamanya. Dan kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Yesus Kristus yang rela, ya kan, dengan lapang hati menerima semua hukuman itu yang seharusnya dijatuhkan kepada kita. Tetapi Alkitab katakan semua dosa itu ditimpakan kepada Yesus. Dan karena itu saudara, kita boleh diperdamaikan kembali dengan Allah, dan jangan lagi kita dikuasai oleh dosa. Hiduplah di dalam kehendak Allah. Mari kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa hari ini yang sangat luar biasa. Engkau telah menggantikan kami yang harusnya digantung, dihukum mati karena dosa-dosa. Oleh kematian-Mu yang menebus itu, maka kami tidak lagi dikuasai oleh kuasa maut. Maut tidak berkuasa atas hidup kami. Dan karena itu kami serahkan seluruh hidup kami. Mampukan kami untuk selalu menghindari perbuatan-perbuatan dosa sebagai orang yang sudah ditebus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pastikan firman Tuhan benar-benar jatuh di hati kita yang paling dalam, dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah bisa mempersiapkan hosti dan anggur yang akan kita bentuk menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkan. Sama-sama boleh kita bangkit berdiri. Kita akan menyatukan sakramen perjamuan kudus dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dan saudara siapkan hosti dan anggur. Saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat
23 dan ayatnya yang ke-24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput kita semua berdiri, mari kita ambil hosti atau roti. Kita pegang dengan tangan kita dan di atas kepala kita. Dan katakan apa yang saya katakan, kita ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan. Aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat anggur. Katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh COVID-19 bahkan virus-virus yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus.
Puji nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saat ini kita diberikan kesempatan boleh sama-sama membawa persembahan. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati lewat pelayanan Galilea Community of Christ, kami menerima dengan sangat terbuka persembahan Bapak Ibu Saudara untuk menopang pelayanan kami. Dan Bapak Ibu Saudara dapat melakukan persembahan dengan melakukan transfer di nomor rekening yang berada di bawah di layar Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasihnya sungguh agung, pengorbanannya sungguh ajaib, perbuatannya pada manusia. Tiada Allah seperti Dia mau berkorban bagi manusia, hanya Dia satu-satunya juru selamat. Kasih yang Dia berikan, aku bermasmur, aku memuji pada Allah yang benar. Aku bersyukur pada Tuhan atas kasih yang Dia berikan. Aku dipanggil kepada terang dari gelap dunia. Cinta kasihnya sungguh agung, pengorbanannya sungguh ajaib, perbuatannya pada manusia. Tiada Allah seperti Dia mau berkorban bagi manusia, hanya Dia satu-satunya juru selamat. Cinta kasihnya sungguh agung, pengorbanannya sungguh ajaib, perbuatannya pada manusia. Tiada Allah seperti Dia mau berkorban bagi manusia, hanya Dia satu-satunya juru selamat. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur kami boleh
menerima tubuh darah-Mu, dan kami di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami, Engkau bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sebab itu, terus Engkau bimbing kami, supaya kami hidup berpadanan dengan Injil-Mu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh jemaat-Mu, sahabat Galilea, jemaat Galilea Network, bahkan juga Galilea Community of Christ yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Semuanya diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Mereka mengalami pemulihan. Berkati setiap jemaat-Mu, juga yang telah memberikan persembahan dan yang akan memberikan persembahan melalui transfer bank. Kami percaya bahwa setiap rupiah dan dolar yang mereka berikan, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia sebagai wadah penginjilan yang dilakukan. Dan Tuhan memberkati seluruh rencana program kerja pelayanan ke desa-desa, ke daerah-daerah, terutama ke Aceh, ke Mentawai, juga ke Nusa Tenggara Timur, dan juga ke Papua. Kami percaya bahwa Tuhan yang dapat menyediakan segala keperluan, termasuk pembiayaan-pembiayaan. Nama Tuhan ditinggikan. Dan karena itu setiap mereka yang selalu menopang Yayasan Pelayanan Galilea ini melalui donasi, mereka diberkati semuanya. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami percaya bangsa ini dalam rancangan Tuhan. Pemerintah Engkau berkati, juga seluruh pemimpin-pemimpin, baik itu presiden, para menteri, juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW dan RT, semuanya mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Wibawa surgawi ada pada mereka semua. Kami berdoa supaya COVID-19 segera berakhir dan seluruh dunia boleh bersuka cita untuk kembali kepada kehidupan yang dapat melakukan aktivitas termasuk kegiatan-kegiatan beribadah secara offline. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak ini, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan. Orang sakit diolesi dengan minyak ini menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Nama Tuhan ditinggikan, mujizat Tuhan dinyatakan melalui sarana minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan kami akan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri. Diberkati orang tua, anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko, daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sungguh
Apabila Jumat Agung kita telah selesai, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan ibadah Paskah bersama dengan kami Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan Shalom.